Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa SMA Negeri 18 Jakarta kelas 11. Pelajaran kita pada semester ganjil tahun 2020-2021 bab pertama pendidikan agama Islam, yaitu kita akan belajar materi bagaimana membentuk pribadi muslim yang taat pada aturan dan kompetitif dan beretos kerja unggul. Adapun kompetensi yang akan kalian capai pada bab ini, yang pertama adalah kalian diharapkan mampu membaca surah An-Nisa ayat 59, surah Al-Maidah ayat 48, dan surah At-Taubah ayat 105 dengan tartil beserta hadis-hadis yang terkait dengannya. Kemudian yang kedua, kompetensi yang harus kalian capai pada materi ini adalah kalian diharapkan mampu mengidentifikasi hukum tajwid yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 59, surah Al-Maidah ayat 48, dan surah At-Taubah ayat 105. Dan yang ketiga, kalian juga diharapkan ke depan nanti mampu menghafal surah An-Nisa ayat 59, surah Al-Maidah ayat 48, dan surah At-Taubah ayat 105. Yang keempat, kompetensinya adalah kalian harus memahami makna yang terkandung dalam surah An-Nisa ayat 59, surah Al-Maidah ayat 48, dan surah At-Taubah ayat 105 beserta hadis-hadis yang terkait dengannya. Kelima, kalian diharuskan menganalisis surah An-Nisa ayat 59, surah Al-Maidah ayat 48, dan surah At-Taubah ayat 105 serta hadis-hadis terkait. Dan yang terakhir, yang keenam adalah pelajaran ini diharapkan kalian mampu menerapkan perilaku-perilaku yang terkandung dalam surah An-Nisa ayat 59, surah Al-Maidah ayat 48, surah At-Taubah ayat 105, dan hadis-hadis terkait dalam kehidupan sehari-hari kalian semuanya. Sehingga setelah mempelajari materi ini, kalian mampu memiliki karakter yang religius, tanggung jawab, disiplin, semangat kebangsaan, dan sopan dalam berperilaku sehari-hari. Dalam bab ini ada 3 karakter yang harus dimiliki oleh setiap pribadi muslim. Yang pertama, karakter taat pada aturan. Kemudian yang kedua, kompetitif atau memiliki sikap kompetisi dalam kebaikan. Dan yang ketiga, pribadi muslim harus memiliki etos kerja yang unggul. Dan ini semua Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Sikap taat pada aturan Allah jelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 59. Sikap kompetitif Allah jelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 48 dan surah At-Taubah ayat 105 menjelaskan tentang pentingnya memiliki etos kerja yang unggul atau etos kerja yang tinggi. Dan ini akan kita bahas
Masing-masing 3 ayat ini akan kita bahas masing-masing kandungannya. Pertama, surah An-Nisa ayat 59 bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. An-Nisa 59. Adapun asbabun nusul surah An-Nisa ayat 59 atau sebab atau latar belakang diturunkannya surah An-Nisa ayat 59, menurut Ibnu Abbas, ayat ini turun sehubungan dengan sebuah peristiwa ketika Rasulullah memerintahkan Abdullah bin Huzafa bin Qais untuk memimpin sebuah perang. Dan Abdullah bin Qais memerintahkan kepada anak buahnya untuk terjun ke dalam api. Dan sebagian anak buahnya menolak perintah tersebut. Dan hal ini diadukan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Turunlah ayat ini yang memberikan petunjuk bahwa ada batasan-batasan tentang ketaatan terhadap pemimpin. Kandungan surah An-Nisa ayat 59. Yang pertama, setiap umat Islam wajib hukumnya untuk taat, patuh, dan tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam Al-Quran dan Rasulnya, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupa hadis atau sunnahnya. Setiap umat Islam wajib untuk melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk ketaatan, kepatuhan, ketundukan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan wajib juga hukumnya untuk taat terhadap ulil amri. Yang dimaksud ulil amri adalah pemimpin, penguasa. Pemimpin itu bisa saja dari pemerintah, bisa saja kepala keluarga, bisa saja RT, RW, camat, bupati, dan lain sebagainya yang dipilih untuk memerintah dalam organisasi atau kelompok tersebut.
Yang kedua, kandungan surah An-Nisa ayat 59, terhadap ulil amri, apabila pemimpin itu benar, maka wajib ditaati. Selama pemimpin itu memerintahkan kepada kebenaran yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka tidak boleh kita mengingkarinya. Wajib hukumnya untuk kita mengikuti perintah tersebut. Namun, jika ulil amri itu tidak benar, bertentangan terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka perintah tersebut tidak wajib untuk ditaati. Contohnya seperti asbabun nusul ayat tadi, ketika pemimpinnya menyuruhnya untuk terjun ke dalam api, tentu perintah tersebut bertentangan dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, karena itu sama halnya dapat membinasakan dirinya. Maka itu dilarang di dalam agama seperti bunuh diri. Namun selama apa yang diperintahkan pemimpin itu benar, selama apa yang diperintahkan pemimpin itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, tidak ada alasan untuk kita tidak menjalankan perintah tersebut. Karena apa yang diperintahkan tersebut itu adalah untuk kebaikan kita, untuk kebaikan bersama. Yang ketiga, apabila terjadi perselisihan suatu urusan, tidak memiliki titik temu dalam sebuah masalah, maka harus kembali kepada Allah dan Rasul-Nya sebagai petunjuk kita, yaitu kita kembalikan persoalan kita itu kepada Al-Quran dan hadis Nabiullah Muhammad SAW sebagai petunjuk final di dalam kehidupan kita. Penerapan perilaku taat dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, pasti ada aturan yang berlaku. Ada yang disebut dengan syariat agama Islam. Sebagai orang yang beragama, wajib hukumnya kita menaati syariat agama kita yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Orang yang melanggar syariat agama, maka dia akan mendapatkan dosa. Dan orang yang menjalankan, orang yang taat terhadap aturan agama, dia akan mendapatkan pahala. Dan di akhirat nanti, dia akan diberikan ganjaran. Bagi orang yang taat akan mendapatkan surga, dan bagi yang melanggar akan mendapatkan siksaan neraka. Kemudian, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ada aturan yang disebut dengan undang-undang negara. Wajib hukumnya sebagai orang yang hidup dalam sebuah bangsa, dalam sebuah negara, wajib mematuhi undang-undang yang berlaku di mana kita berada. Orang yang melanggar aturan undang-undang negara, maka bisa diberikan sanksi berupa pidana. Kemudian di sekolah ada yang disebut dengan tata tertib. Wajib hukumnya juga kita mengikuti aturan-aturan yang ada di sekolah. Dan ada juga aturan yang terkait dengan kehidupan kita di masyarakat yang disebut dengan norma masyarakat. Mungkin aturan tersebut tidak tertulis, tapi itu berlaku secara umum, sehingga wajib juga kita mengikuti norma-norma masyarakat yang berlaku di mana kita hidup. Orang yang taat terhadap aturan-aturan tersebut,
baik itu aturan agama, aturan negara, aturan sekolah, aturan masyarakat, maka hidupnya akan mendapatkan kesuksesan, hidupnya akan selamat, nyaman, tentram, karena setiap aturan itu pada hakikatnya adalah membawa kebaikan bagi kita pribadi dan lingkungan kita semuanya. Orang yang taat terhadap aturan, hidupnya akan bahagia, cita-citanya akan tercapai, dan insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.